Kami mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami, Tuhan. Kami perlu Engkau, Yesus, bagi kami. Haleluya. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau yang ku andalkan, Engkau Allah yang ku sembah. Engkau Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu, Yesus. Engkau Allah yang ku andalkan, haleluya. Nama-Mu, ya Allahku. Haleluya. Hinaramu. Haleluya. Shalomaya ramaya Hinamaya ramaya sikana. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya, Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di ibadah pagi. Mari pagi hari ini kita sama-sama sejenak merenungkan firman Tuhan. Dan mari saat ini saya ajak kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-8. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Dikatakan demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Amin. Saudara, Mazmur pasal yang ke-32, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir yaitu ayat 11, itu di dalam bahasa aslinya disebutkan sebagai mashil. Mashil itu artinya giving instructions, atau memberikan instruksi, atau arahan, atau memberikan tujuan. Ya. Dan di ayat 8 ini, saya ambil ayat ini, sebetulnya saudara bisa baca dari ayat yang pertama sampai 11, semuanya ayat yang luar biasa, tapi secara khusus pagi hari ini, saya ingin mengangkat ayat yang ke-8. Nah, ayat ke-8 ini, saya ingin membacakan dalam bahasa Inggrisnya, New King James Version. Atau kalau saudara punya King James Version, saudara juga bisa lihat. Di dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Nah, saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya jadi teringat kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. Ya, sekitar 12 tahun yang lalu, tahun 2010-an kalau saya tidak salah. Ada sebuah lagu, sebetulnya lagu ini bukan murni lagu rohani atau lagu gereja. Tapi lagu ini diciptakan oleh pencipta lagu yang takut akan Tuhan di Amerika Serikat. Dan lagu ini diberikan kepada salah seorang pemenang American Idol. Saudara pasti pernah dengar American Idol. Ada seorang wanita bernama Carrie Underwood. Nah, Carrie Underwood diberikan sebuah lagu yang judulnya Jesus Take the Wheel. Ya, ini merupakan sebuah slang dalam bahasa Inggris yang artinya Yesus ambil alih kemudiku. Ambil alih kemudiku. Dan di ayat 8 ini ada yang mengatakan bahwa ini Daud, ya karena mirip dengan instruksi yang Daud berikan pada Mazmur 51 ayat 13. Tapi di sini juga diartikan bisa jadi Tuhan yang memberikan instruksi kepada pemazmur dan kemudian pemazmur langsung menuliskannya untuk bisa dibaca oleh orang yang lain. Katakan aku, A huruf besar, hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Artinya ini berbicara mengenai guidance atau tuntunan. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya bukan mataku tertuju kepadamu, bukan I have my eyes on you, tetapi bahasa Inggrisnya mengatakan I will guide you with my eye. Aku akan menuntun engkau dengan mataku. Nah, kata mata di sini ya, di dalam bahasa Ibraninya ini sebelum kita masuk ke message kita harus telaah sedikit. Eye di sini bahasa Ibraninya adalah ain. Nah, ain ini bisa berarti mata secara fisik yang menjadi garis depan, yang menjadi bagian yang menuntun ya, yang melihat jalan bagi kita supaya kita tidak salah langkah. Tapi mata di sini bisa juga berarti, contohnya katakanlah dalam sebuah kota ada sebuah air terjun yang besar. Dan itu juga disebut eye, mata. Artinya apa? Penunjukan sebuah lokasi. Artinya kalau diberitahu, oh lokasinya di sini. Berarti kita ambil air mancur ini atau fountain ini menjadi panduan. Ya, kurang lebih seperti itu.
Tapi bisa juga berarti benar-benar mata yang digambarkan secara fisik, yang fungsinya untuk melihat, itu Tuhan memberikan matanya, ya, supaya yang melihat bukan kita karena kita terbatas, tapi Tuhan yang melihat supaya kita diberikan tuntunan yang ilahi. Nah, sekarang saya ingin memberikan sedikit saja bagian dari lagu yang tadi saya beritahu, Jesus Take the Wheel. Dan kalau saudara mau, saudara nanti bisa lihat di YouTube. Setelah nonton ini, saudara bisa cari videonya, kurang lebih ada 12 tahun yang lalu di-upload. Dan lagu ini, saudara, lagu ini adalah lagu yang menceritakan seorang wanita muda, dari liriknya, seorang wanita muda yang sedang pulang ke rumah, ya, ke rumah orang tuanya pada malam Natal, ya kebetulan ini juga Desember, tapi malam Natal di Amerika, ini diceritakan, digambarkan di daerah Cincinnati, itu Ohio, di Amerika Serikat, ya, di negara bagian Ohio, di Cincinnati. Nah, digambarkan wanita muda ini mengendarai mobil sendirian, karena digambarkan memang habis salah paham atau cekcok dengan suaminya, sehingga wanita muda ini harus pulang kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa bayi yang diletakkan di kursi belakang. Nah, kalau di luar negeri itu lazim bayi itu menggunakan yang namanya car seat. Ada sebuah kursi tambahan yang khusus untuk anak-anak yang ditambahkan pada kursi mobil. Kalau saudara punya mobil, kemudian di mobil saudara di dekat kursi yang kita duduki itu ada tulisan Isofix. Itu biasanya untuk tempat car seat bisa ditancapkan di sana, ya, gantungannya. Nah, wanita muda ini mengendarai mobil dan digambarkan bahwa wanita ini sedang berkontemplasi, sedang merenungkan, kok sepanjang tahun ini sudah Natal, Desember, hampir akhir tahun, kok hidupnya begitu buruk, ya. Dan bagaimana digambarkan dia sudah mulai kehilangan iman, dia mulai kehilangan kepercayaan, dan tanpa dia sadar, dia menghantam atau mengenai jalan raya yang licin, yang di dalam istilah bahasa Inggrisnya disebutkan black ice. Saya akan tampilkan gambarnya. Black ice, ya, saudara bisa lihat. Nah, ini yang disebut black ice. Saudara bisa lihat bahwa kelihatannya dari jauh itu biasa saja. Tetapi dinamakan black ice karena black itu menggambarkan aspalnya, ya, saudara bisa lihat gambarnya lagi, menggambarkan aspalnya yang hitam, tapi di atasnya ada satu layer lagi. Ada satu lapisan lagi dan itu adalah air yang sudah membeku. Dan itu sangat licin, berbahaya. Dan kalau di musim winter itu ada batas kecepatan tertentu ketika mengendarai mobil di musim salju. Ya, sebab ditakutkan ada hal seperti ini, ada black ice. Ya, ada es hitam kalau bahasa Indonesianya. Karena aspal tapi tertutupi satu layer lagi, bukan saljunya, tapi es bening. Kalau salju masih terlihat, tapi kalau es bening itu tidak kelihatan. Ya, mungkin kita kurang familiar karena kita tinggal di negara yang memiliki iklim tropis. Ya, dan kemudian ketika dia kepikiran suntuk gitu ya, banyak pikiran, dia tidak sengaja gasnya diinjak semakin cepat, padahal harusnya semakin melambat, dia mengenai black ice itu tadi, sehingga mobilnya itu berputar. Dan kemudian digambarkan di lagu itu, dia tidak sempat nangis bahkan. Tidak sempat nangis karena saking cepatnya kejadian itu. Tapi digambarkan bahwa dia mengangkat tangannya ke atas. Dia mengangkat tangannya ke atas dan nah di sini bagian refrennya mulai berkata Jesus take the wheel. Artinya Yesus ambil alih kendali. Ini berbicara bermakna ganda ya. Maksudnya adalah ambil alih kendali mobilku yang sedang berputar-putar.
Dia juga sedang berseru dari hatinya, ambil alih kendali kehidupanku yang sedang gak karu-karuan ini. Take it from my hands, dikatakan, ambil dari tanganku, ambil dari tanganku. Because I can do this on my own, karena aku gak bisa melakukan ini sendirian. Aku gak bisa melakukan ini sendirian. Ya. Dan kemudian kalimat berikutnya dikatakan, I'm letting go. Aku melepaskan, aku sudah lepaskan. Dalam artian setir itu sudah aku lepaskan. Yang kedua, segala kekhawatiranku, segala hal-hal yang menghantuiku membuat aku tidak bisa tidur, I am letting go. Kata wanita yang ada digambarkan di lagu ini. Ya. Terus kemudian wanita ini bilang, so give me one more chance. Berikan saya sekali lagi kesempatan. And save me from this road I'm on. Dan selamatkanku dari jalan yang aku jalani saat ini. Sekali lagi ini bermakna ganda. Jalan yang aku jalani itu berarti ya jalanan yang fisik yang sedang dia lewati dan juga jalanan kehidupannya. Tolong selamatkan aku. Dan kemudian setelah itu lagunya lanjut ke bait kedua. Nanti saudara akan bisa lihat sendiri. Ya, kata-katanya powerful, kata-katanya luar biasa. Kata-katanya ini sangat amat menguatkan. Makanya saya tidak ragu untuk membagikannya pada saudara. Ya. Dan kemudian digambarkan di bait yang kedua. Akhirnya cuaca yang semakin dingin itu, malam yang semakin dingin itu digambarkan bahwa mobilnya yang tadi berputar itu, puji Tuhan berhenti di bahu jalan. Dan kemudian ketika wanita ini menangis, digambarkan di lagu itu, dia pertama kali yang dia lakukan, dia lihat bayinya yang di belakang. Dan ketika dia lihat bayinya yang di belakang, dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya, babynya itu sleeping like a rock. Artinya apa? Tidak goyang sama sekali, tidak terguncang sama sekali. Dan di lagu itu dikatakan, akhirnya digambarkan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama waktu, wanita muda ini menundukkan kepalanya dan berdoa. Dan di lagu itu wanita ini berkata, Tuhan, aku minta maaf karena caraku, jalanku menjalani kehidupan ini sangat luar biasa buruk Tuhan. Aku tahu aku harus berubah. Jadi mulai hari ini, Jesus take the wheel. Yesus ambil alih kemudiku. Nah saudara, pagi hari ini, apakah kita seperti sebuah kisah yang digambarkan dalam lagu ini? Ya, kita berusaha mengendalikan semuanya. Kita berusaha mengendalikan semuanya. Saya jadi teringat khotbah sharing yang pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu mengenai stoicism. Stoicism itu mengajarkan bahwa kita harus bisa mengendalikan semuanya sendiri. Padahal firman Tuhan katakan, serahkanlah bebanku. Semuanya serahkan pada Tuhan. Sebab kalau kita berusaha mengendalikan semua sendiri, saya yakin 1 atau 2 kali atau suatu saat nanti ke depan pasti kita akan mengalami seperti wanita ini. Kita yang sedang tidak dalam tanda kutip, sedang tidak waras begitu ya emosinya. Sedang tidak bisa berpikir jernih. Yang harusnya pelan-pelan di atas black ice. Tapi ternyata karena ngelamun atau karena pikirannya kemana-mana, ternyata malah digas. Dan begitu di rem sudah tidak bisa dikendalikan, malah mobilnya berputar-putar. Apakah kita mungkin pernah atau sedang mengalami itu? Dan mungkin saat ini, saatnya saudara dan saya kita sama-sama katakan, Jesus, take the wheel. Ambil alih kemudi. Ambil alih kemudi kehidupanku. I cannot do this on my own. Karena firman Tuhan tadi juga berkata di Mazmur 32 ayat 8, dikatakan bahwa aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Artinya apa? Ada GPS ilahi yang tidak akan menyesatkan kita, yang akan menunjukkan jalan.
yang harus kita tempuh. Suatu hari ketika kami sedang ada perjalanan ke Holy Land, ke Israel, supir yang mengendarakan bis kami itu supir baru. Belum berpengalaman masuk ke kota Yerusalem kalau tidak salah. Dan dia menggunakan salah satu aplikasi yang saudara pasti juga familiar. Dan dia, catat saudara, dia mengenakan bis yang panjang, besar. Dia bukan naik mobil kecil, dia menaik bis yang panjang. Dan akhirnya aplikasi ini mengarahkan dia ke sebuah jalan yang aneh. Ketika saya lihat, lah kok kanan ini bukit, kiri ini jurang, dan ini bis. Dan kemudian sampai guide kami pun bilang, ayo, gitu kalau mereka ya. Aduh, ini kok lewat sini. Ya, sopirnya juga mungkin agak bingung. Tapi memang betul, dia menghindari kemacetan, tapi dia lewat jalan yang sebetulnya tidak diperuntukkan untuk bis. Tapi puji Tuhannya bisa dilewati dan bisa kembali lagi ke jalan utama. Nah, ini yang akan terjadi ketika kita mengandalkan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Saya tidak menyalahkan aplikasinya, enggak. Tapi saya berbicara bahwa kalau bukan Tuhan, pasti selalu ada tersesat, pasti selalu ada penyesatan, pasti selalu ada kebingungan. Tapi kalau Tuhan yang mengarahkan, mungkin bagi kita membingungkan, tapi itu adalah jalan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan jalan yang terbaik itu pasti menujunya kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Itu sebuah kepastian. Tapi bagaimana kita menjalaninya itu keputusannya tergantung kita. Oh iya, saya katakan tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Karena kita punya kehendak bebas. Tinggal kita yang mau mengendarai semuanya sendirian, atau kita mau berkata, Yesus ambil alih kendali kehidupanku. Tuhan mengatakan di dalam bahasa Inggrisnya tadi, I will guide you with my eye. Aku akan menuntun, membimbing engkau dengan mataku sendiri. Ya. Kalau berbicara mengenai mata Tuhan, ya, itu mata yang sangat expert, jeli, teliti, yang sangat tajam mengenali segala sesuatu, maha tahu. Intinya yang the best, yang terbaik. Oleh karena itu mungkin saat ini ratusan atau mungkin ribuan dari kita yang menyaksikan tayangan ini, mungkin kita seperti lagu dari Carrie Underwood tadi. Kita sedang mengendarai kehidupan kita dengan penuh kekalutan, kebingungan. Bingung kita lebih kencang daripada kesadaran kita, ya. Bingung kita, ketakutan kita lebih kencang ya, lebih banter gitu bahasa Jawanya. Dibandingkan kesadaran diri kita yang mungkin sudah jalan terlalu jauh dari Tuhan. Dan mungkin mari saat ini saatnya kita sejenak ambil waktu dan melihat kembali kehidupan kita. Jangan-jangan ini saatnya kita untuk datang dan berbicara kepada Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan, kasih aku kesempatan lagi Tuhan. Mungkin aku sudah banyak salah dalam menjalani kehidupanku. Dan mungkin Tuhan kesalahan itu juga disebabkan oleh ketidakwarasanku. Karena aku sudah stres dan aku berusaha untuk mencari apa yang tidak membuat aku stres. Tapi ternyata malah menjerumuskan aku begitu ya. Atau ternyata malah bikin masalah baru. Malah memberi celah kepada iblis begitu ya. Nah ini saatnya kita mulai berkata, Yesus ambil alih kemudiku. Jesus take the wheel. Karena kita tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Apalagi ketika firman Tuhan mengatakan Yesus yang menawarkan diri dan mengatakan aku yang akan memimpin engkau. Sebuah kesempatan emas. Berikan kemudi itu pada Yesus. Biarkan dia yang menuntun jalan kehidupan kita. Saya percaya kalau Yesus yang ambil alih kemudi, semuanya akan baik-baik saja. Karena Yesus maha tahu. Allah kita di dalam Yesus Kristus maha tahu. Dia maha kuasa. Dia tidak akan membiarkan kita diganggu oleh apapun karena dia berkuasa.
Amin saudara. Mari pagi hari ini katakan kepada Yesus, Yesus ambil alih kemudiku. Aku mungkin sudah terlalu lama mengemudikan semuanya sendiri. Mungkin aku sudah lelah. Mungkin aku saatnya untuk beristirahat. Aku serahkan kepadamu seluruh perjalanan kehidupanku ke depan. Ambil alih kemudi kehidupanku. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan di dalam kegelapan tanpa arah dan tujuan. Tapi Engkau Tuhan yang memberikan guidance-Mu, tuntunan-Mu. Engkau yang menuntun kami dengan mata-Mu Tuhan. Terima kasih. Maka pagi hari ini Tuhan kami mau berkomitmen. Kami mau berkata kepada Sang Juru Selamat, Yesus ambil alih kemudi kami. Kami tidak bisa berjalan sendirian. Dan biar kami berkata Tuhan, kalau Engkau tidak berjalan bersama dengan kami tidak mau jalan. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya kepadamu. Kami percaya semuanya baik. Engkau membuat semuanya menjadi baik ketika Engkau yang ambil alih kemudi kami. Terima kasih. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati. Kami dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.